Berhubung kemarin nyusuni belanjaan durasinya panjang kali, jadi ku bagi dua. Yuklah kita lanjut ke part 2 nyusuni belanjaan jajanan. Hai mama-mama online lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan udah persiapan main HP. Enak lah kalian, aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan mager ya. Ini jajanan yang udah aku buka kotaknya ya kan, lanjutlah aku susuni dulu ya wuh. Ini sebenarnya kalau cerita sedihnya ya kan, rak-rak jajanan ini juga udah pada lapuk woy. Yang dulunya bisa berdiri tegak ada kakinya, berhubung ini terbuat dari plastik lapuk pula ya kan, sering ku cuci ya kan, ku jemur kering lapuk dia. Kakinya udah lapuk sengkrak patah, ya udahlah ujung-ujungnya kayak mana ya, ditengklengkan di atas meja kayak gini lah. Aduh udah tahu patah kenapa nggak dibelikan yang baru rak-raknya. Nggak selera pun aku nengok warungnya agak-agak beserak kayak gitu, nggak ada rapinya. Sabar ku bilang, sabar ya woi, aku nih lagi berproses kalau kalian mau tahu. Siapa sih yang nggak kepengen punya warung itu rapi, bersih ya kan, yang dicari orang ada lengkap. Kalau bisa pun aku buka grosir kalau ada modal. Please nggak usah dikomplain dan nggak usah diajari. Setiap orang itu punya progresnya masing-masing dan juga punya prosesnya masing-masing. Untuk mencapai target kita juga harus melewati tahap demi tahap ya kan, proses demi proses. Jadi berhubung Kang Warung yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan juga suka menolong ini cile cuy, lagi menjalani proses, selalu aja kalian di dudukan situ ya kan, nggak usah goyang kali di boncengan. Untuk memperbaiki, untuk juga melengkapi fasilitas itu dibutuhkan dana, bukan cuma sekedar omongan. Jadi sambil nyusuni belanja jajanan kayak gini, sambil berpikir, sambil berproses juga, ya udah aku pun ngumpuli dana woi sikit-sikit. Dari hasil jualan tiap hari ku sisihkan, ku celengi juga ya kan, nanti kalau kira-kira celenganku udah penuh, ku perbaikilah semua ini yang perlu diperbaiki. Yang udah sengkrak-sengkrak, yang perlu dimuseumkan, ku museumkan, ku cari yang baru. Sabar kalian ya woi. Kira-kira kalau barang-barang udah sengkrak bisa nggak dimuseumkan ya? Jadi duit nggak itu? Siapa bilang nggak bisa, tukang butut banyak beserak kalau apa-apa pagi siang sore lewat kok. Ngapain dibuang percuma kalau bisa jadi duit, setidaknya ya kan 1.000-2.000 perak bisa buat jajanan awak. Betul apa betul? Ih semangatnya aku kalau udah nyusuni ngerepil isian kulkas kayak gini, apalagi kulkasnya baru dibersihin. Suka bangga aja sama diri sendiri ya kan, perkara kulkas bersih kayak gini. Udah gitu isiannya penuh, apa nggak semangat jualannya ya kan? Kecret. Apalagi sekarang lagi musim panas ya kan, kalau kulkas ini diisi penuh, apa nggak semangat anak-anak itu belanja jajanan. Bawa duit 2.000, 1.000-nya jajan, 1.000-nya minuman. Anak-anak di deket rumahku sini rata-rata jajanan itu ya 1.000, kalau nggak ya 2.000. Terdengar sepele nggak sih 1.000 sama 2.000 itu menurut kalian? Mungkin untuk sebagian orang uang 1.000 sama 2.000 itu nggak berarti ya woi. Tapi menurut aku Kang Warung ini ya kan, kalinya itu yang nggak tahan. 1.000 kali 5 udah 5.000, 2.000 kali 5 udah 10.000. Ibaratnya anak-anak jajanan sekali jajan itu 1.000 perak, tapi bolak-balik kalau sampai 5 kali apa nggak 5.000. Datang yang satunya lagi sekali jajan 2.000, bolak-balik sampai 5 kali apa nggak 10.000. Inilah kenapa alasannya setiap aku ngitungi uang di toples itu banyak kali uang 2.000 sama 1.000-annya. Kadang sekali ngitung bisa 100.000, kadang 150.000, bahkan pernah juga sampai 250.000 loh uang pecahan 2.000 sama 1.000-annya. Wow. Panjang kali lebar aku cerita masalah uang pecahan 1.000 sama 2.000 perak. Masih ada di antara kalian yang masih sepele sama uang pecahan segitu. Kalau kalian masih sepele sama uang receh gopean 1.000-an sampai 2.000-an pun masih berserak di rumah kalian, mending denger dulu ya, kalian siapkan satu dompet ataupun satu toples khusus terkhusus buat nyumpulin uang pecahan kayak gitu. Apalagi kalau sisa-sisa belanjaan, janganlah kalian serak-serak ya woi. Setidaknya menghargai setiap tetesan keringat yang jatuh, entah itu keringat kalian sendiri ataupun keringat pasangan kalian. Percayalah sama aku, kalau kalian lagi banyak duit mungkin kalian nggak butuh, tapi kalau udah pas kepepet kali, tanggal gajian masih jauh, simpanan nggak ada, celengan kosong, dompet udah mengkeret saking nggak ada isinya, tiba-tiba anak minta jajan, merengek-merengek, menangis-menangis, guling-guling, ya udah kalian bongkarlah simpanan uang receh kalian. Ini nih kenapa aku selalu menekankan kalau simpanan ataupun dana darurat itu sepenting itu ya wuh. Jadi intinya sepandai-pandainya tupai melompat, jangan sampai kalian jatuh terguling ya wuh. Ya wes kok kayak gitu, aku mau lanjut beres-beres. Sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret picu-picu. Walaupun kadang nggak nyambung, disambung-sambungkan aja lah ya.